Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 27 Juni hingga tanggal 3 Juli 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Anggaplah ini sebagai fun reading. Ambil hal-hal positif, motivasi yang menurut kamu berguna untuk kamu aplikasikan di dalam seminggu ini. Juga energi dan baca pesan yang disampaikan lewat kartu ini bisa kebalik bila bukan milik kamu, milik seseorang yang dealing sama kamu, pasangan kamu, orang di masa lalu, atau seseorang yang ngedeketin kamu. Kalau ada ya, kita lihat dulu. Oke, ada King of Swords, Queen of Cups, Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Ten of Swords, Three of Wands, Three of Swords, dan di bottom of the deck kamu ada the Sun, ada juga the Hermit. Ada beberapa di antara kamu nih ya, sepertinya butuh ini communication, butuh komunikasi, sharing dengan orang-orang terdekat kamu. Beberapa di antara kamu mungkin ngerasa malas ngomong gitu ya sama orang, atau curhat ya, atau meminta saran dari orang terdekat kamu. Tapi kalau kamu ngerasa penat nih ya, ngerasa buntu, ngerasa nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, atau kamu ngerasa sedih, patah hati ya, bingung harus memilih langkah kemana, memilih siapa. Karena saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada yang bimbang ya, memilih A atau B. Ya, ini bisa jadi ada orang ketiga di sini. Bisa juga ini langkah atau keputusan yang akan kamu ambil di dalam suatu hubungan. Apakah akan kamu lanjut terus mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang, atau kamu mundur perlahan-lahan. Nah, di minggu ini saya ngelihat kamu ngerasa frustasi, sedih, gak bisa tidur ya. Ya, ada baiknya jangan dipendam gitu. Share ya, mungkin itu akan memberikan kamu keringanan beban ketika kamu sharing dengan orang-orang terdekat kamu. Ya, saya ngelihat kamu di sini sedang menantikan kabar nih, sedang menantikan kepastian ya, hubungan antara kamu dengan seseorang. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, juggling ya, belum jelas ini antara kamu akan dihubungi atau enggak, antara akan ada komunikasi atau enggak ya, apakah hubungan ini akan dibawa ke jenjang yang lebih serius atau enggak. Saya ngelihat ada semacam gairah membara di sini untuk beberapa di antara kamu ya, seperti enggak sabaran lagi ya. Ya mohon maaf ya, ada yang batukan dari belakang nih. Seperti nggak sabaran lagi gitu, ada perubahan, ada keinginan kamu, harapan-harapan kamu dengan seseorang di sini terwujud ya. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan sosok yang memiliki energi yang sangat dingin nih ya. Bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu di sini dingin ini orangnya ya, agak diem, nggak terlalu banyak bicara tapi tegas ya. Dia ini seseorang yang pengen dihargai ya. Juga kalau berkomunikasi dia sangat profesional, rasional cara berpikirnya, diplomatis, dia ambisius, memiliki prinsip ya. Kalau ngomong dia langsung to the point ya. Tapi dia secara emosional dia nggak siap di minggu ini. Dia jadi bimbang gitu ya, jadi ragu sepertinya dia di hubungan ini dengan kamu ya. Sepertinya ini adalah kartu bagi kamu yang hubungannya belum pasti.
Soalnya ada patah hati nih, kesedihan di sini yang dialami. Ya, bisa jadi kamu yang mengalami kesedihan, tapi yang saya lihat di sini kesedihan itu ada di dalam diri dia dan di diri kamu, dua-duanya. Bukan cuman kamu aja. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang di luar negeri nih. Kalau kamu nggak berada di luar negeri, akan melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri. Kalau bukan kamu, itu bisa jadi pasangan kamu ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ya, sembari kamu sakit hati, stres, gak bisa tidur, saya juga melihat beberapa di antara kamu berusaha untuk gimana caranya ya supaya aku itu bisa tenang, hatiku tenang, gak sakit. Ya, supaya aku gak bergantung sama dia, supaya aku gak ngarap-ngarapin dia gitu. Gak mikirin dia terus. Ya, sepertinya bagi kamu-kamu yang benar-benar pernah punya masalah dengan keluarga ya, orang tua, anak, ataupun saudara, harus ada permakluman di sini nih. Bisa ikhlas memaafkan mereka kalau ada masalah di sana ya, supaya masalah atau hal-hal yang tidak baik tidak menimpa kamu ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang baru ataupun seseorang yang udah jalan sama kamu. Oke, ada Nine of Cups, Three of Cups, Three of Wands, Page of Cups, Five of Swords, dan juga ada Six of Cups. Ya, saya ngambil satu lagi ya. Tuntunan dari intuisi saya berkata saya harus ambil satu lagi di sini nih. Ya, dia ini sebenarnya adalah sosok yang pengen bahagia, dia pengen hubungan yang harmonis, damai, gak ada masalah. Ya, ada harapan-harapan dia nih bersama dengan kamu hidup bahagia gitu ya, tentram, sejahtera, gak ada masalah secara emosional maupun finansial. Ya, ada Page of Cups. Ya, dia ini di minggu ini mungkin akan mendapat sedikit pencerahan. Ya, dia mungkin akan memperoleh pesan. Pesan ini bisa jadi berasal dari kamu. Kalau bukan kamu yang ngirimin dia teks, dia yang ngirimin kamu duluan ya. Jadi ini bisa kebalik. Mohon belajar di observasi juga kartu masing-masing. Ya, dia sepertinya akan semakin menemukan perasaannya nih ya terhadap kamu. Ada di sini Six of Cups, ada the Emperor. Walaupun sakit hati, walaupun sedih, saya melihat di sini ada jaminan, ada kemungkinan dia akan menghubungi kamu, dia akan mengirimi kamu informasi atau teks. Ya, ada sesuatu mungkin ya, seperti mujizat atau hal tertentu yang menggerakkan hatinya untuk kembali lagi sama kamu atau memilih kamu. Ya, ini juga bisa merepresentasi seseorang yang udah dekat sebelumnya sama kamu ya, lantas ada jeda, kemudian kembali lagi dia. Ya, ini energi yang gentle, ada manis-manisnya gitu ya. Ya, ada manis-manisnya gitu ketika berkomunikasi dengannya atau ketika dealing dengan dia. Ya, dia ini cukup terbuka dengan perasaannya ya, nggak malu dia mengungkapkan perasaannya sama kamu. Hangat, agak sedikit pemalu, sensitif. Ya, dia sensitif tapi keras juga, egois gitu ya. Dia pengen dihargai, tinggi nih harga dirinya. Ada juga beberapa di antara kamu di minggu ini bakalan memperoleh teman baru ya, dan teman ini bisa jadi udah kenal ya.
Kalau bukan teman, ini bisa jadi nanti menjadi seseorang yang akan spesial, bisa jadi ke jenjang hubungan yang lebih melekat lagi. Ini untuk kamu yang jomblo. Ya, ada beberapa di antara kamu yang bakalan chit-chat sharing dengan teman-teman nih. Ya, pada akhirnya ya, tadinya kamu gak mau terbuka, tapi pada akhirnya kamu share. Ya, kamu mencari pencerahan di sana, mencari saran, pandangan dari orang-orang terdekat kamu. Ya, saya juga melihat ini adalah bentuk komunikasi kamu yang nampak di minggu ini dengan seseorang. Ya, bisa jadi ini pasangan kamu, lantas ada jeda ya, seperti yang saya katakan tadi, terus kembali ada lagi komunikasi. Untuk Three of Cups ya, ada semacam perayaan, pertemuan ya, walaupun sempat ada perpisahan, kekecewaan, tapi karena ada masalah yang belum tuntas, ada sepertinya hal-hal yang harus kamu bahas lagi kembali dengan seseorang di sini. Ya, kamu menantikan itu ya. Di sini juga saya ngelihat kamu menantikan itu, dan penantianmu itu terjawab ya, terjawab. Ya, berdoalah dalam hati ya. Saya ngelihat ini penantian yang terjawab ini pada akhirnya bagus kok ya. Dan tentu saja kalau misalnya ada komunikasi kembali ya, dia ngabarin kamu. Kalau kamu misalnya merespon dengan tidak baik misalnya ya, dengan ego, nggak memahami situasi dia, ya saya nggak ngajamin gitu, karena di sini ada Three of Swords. Bisa jadi malah makin besar nih masalahnya gitu. Tapi dengan adanya di sini Wheel of Fortune ya, ada Three of Wands. Ya, cukup menguras kesabaran untuk menunggu ini ya, dan ini akan menguji ego kamu. Kalau kamu bisa menahan ego kamu, ya, komunikasi yang baik-baik dengan dewasa, jangan impulsif gitu ya, karena kamu sakit hati gitu ya kan, terus mau diluapkan semuanya. Nah, biasanya gitu ya, kalau kita meluap-luap ya, pasangan kita juga ngerasa, wah ini nggak ngargain aku nih gitu ya kan. Jadi bisa jadi nanti malah makin keruh dia suasananya. Tergantung dari bagaimana kamu mengontrol ego atau sikap kamu di dalam berkomunikasi, mengekspresikan emosi kamu di minggu ini ya. Tapi kalau saya ngelihat ada kesempatan baik nih, dimana pada akhirnya ada penantianmu terjawab. Oke, demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar ya, supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.